Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas besar analisis perancangan sistem informasi. Perkenalkan, nama saya Anissa Afrianti Fojia. Saya mengambil modul admin. Nama saya Melanie Fajrianti, bagian modul user. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi, use case, dan kelas diagram. Untuk Melanie akan menjelaskan sequence diagram dan activity diagram. Baik, deskripsi aplikasi digitalisasi Posyandu berbasis web, yaitu aplikasi digitalisasi Posyandu berbasis web merupakan aplikasi yang dibangun untuk kebutuhan masyarakat dalam memudahkan kader Posyandu dan orang tua untuk mengetahui informasi tentang Posyandu yang lebih akurat dan dapat melihat perkembangan balita secara berkala. Dengan adanya aplikasi ini, petugas Posyandu dapat mengelola semua data yang ada di Posyandu dan dapat dengan mudah mendata perkembangan balita setiap bulannya. Orang tua dapat melihat perkembangan balita melalui aplikasi yang nantinya dapat diakses secara online. KMS dalam bentuk kertas seringkali rusak ataupun hilang. Dengan adanya masalah tersebut, digitalisasi Posyandu sangat membantu masyarakat dalam penyimpanan data balita yang akan terjaga dengan baik, tidak takut hilang ataupun terkena air. Baik, di sini ada use case. Untuk use case registrasi sendiri, di mana kader dan orang tua tidak harus selalu registrasi untuk masuk ke aplikasi. Jadi registrasi hanya dilakukan satu kali. Untuk use case login, kader dan orang tua harus login terlebih dahulu ke dalam aplikasi. Dan untuk chat online, dia harus login baru dia bisa chat online antara kader dan orang tua. Di kader ini dapat mengelola data kader, maksudnya jika kader melakukan registrasi, maka data akun kader dapat terdata pada database dan segala identitas kader akan terdata. Untuk use case mengelola data balita, di sana terdapat identitas orang tua balita, umur balita, perkembangan balita, imunisasi, dan yang tentunya admin akan men-set grafik pertumbuhan balita itu sendiri. Untuk kelola jadwal Posyandu, admin akan menginputkan jadwal sesuai yang ditentukan, dan admin akan memposting tutup atau bukannya suatu Posyandu itu. Kelola jadwal imunisasi, admin akan men-setting jadwal imunisasi untuk setiap balita yang layak imunisasi. Jadi, untuk imunisasi sendiri, tidak hanya semua balita, tetapi ditentukan oleh umur dan layak atau tidaknya balita itu diimunisasi. Untuk orang tua, ada use case melihat perkembangan balita, di mana si orang tua dapat melihat grafik tinggi badan, berat badan pada balita pada setiap bulannya. Melihat jadwal Posyandu. Orang tua dapat melihat jadwal Posyandu yang telah disetting oleh admin, dan orang tua mendapatkan notifikasi jadwal Posyandu. Melihat jadwal imunisasi. Orang tua dapat melihat jadwal imunisasi untuk beberapa imunisasi, dan orang tua dapat men-setting dan meregistrasi anaknya pada jadwal tersebut. Melihat artikel panduan. Pada artikel panduan ini, artikel tersebut diposting oleh admin dan setiap minggunya terupdate. Sekarang, kelas diagram. Di sini terdapat CI controller, login model, dashboard, admin model, registrasi model, dan admin controller, dan CI controller. Di sini, admin melakukan registrasi model ke CI controller. Sama halnya dengan orang tua. Username password di login model, lalu pindah ke dashboard, ada indeks, profil, data kader, data imunisasi, data
orang tua data balita, pindah ke admin model seperti get ortu, get tambah anak, hapus anak, edit, tambah imunisasi, dan lain-lain. Untuk admin controller, dia dapat mengubah jadwal, proses ubah jadwal administrasi ke controller, lalu ke login model tampilannya, lalu ke dashboard lagi. Seperti itu. Baik, mungkin seperti itu saja yang cukup saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Meilani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian activity diagram dan sequence diagram. Yang pertama itu activity diagram registrasi. Nah, pengguna di sini akan memulai menginputkan data registrasi, kemudian sistem akan mensubmit dan memvalidasi data. Jika data yang diinginkan, yang diinput pengguna tidak berhasil, kemudian akan sistem akan menyuruh ulang menginput data registrasi. Jika data yang diinginkan tadi valid, kemudian sistem akan menampilkan ke halaman login. Selanjutnya, activity diagram mengelola data balita. Di sini dimulai dari kader akan mengisi data balita, kemudian mengisi data perkembangan balita. Nah, sistem akan memvalidasi data. Jika datanya tidak valid, sistem akan mengarahkan kader untuk mengisi data ulang. Jika valid, sistem akan menampilkan data balita, kemudian kader akan mengklik publish data. Lalu selesai. Kemudian activity diagram melihat artikel panduan. Di sini orang tua akan memulai memilih artikel panduan posyandu, kemudian sistem akan menampilkan artikel panduan, lalu ada pilihan menu. Nah, orang tua akan memilih apakah ingin melihat informasi posyandu, melihat pentingnya imunisasi, atau melihat panduan kesehatan balita. Lalu selesai. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sequence diagram. Yang pertama itu sequence diagram registrasi. Di sini aktornya pengguna, form registrasi, kemudian akan menginput data registrasi. Nah, kontrol registrasinya, sini sistem akan melakukan validasi. Jika datanya tidak lengkap, akan disuruh input ulang. Jika datanya berhasil, akan beralih ke halaman login dan menampilkan halaman login. Selanjutnya, sequence diagram mengelola data balita. Nah, di sini aktornya itu kader akan melakukan for input data, mengisi data dan perkembangan balita. Kemudian kontrol data input ini akan memvalidasi data. Jika datanya tidak lengkap, akan disuruh mengisi data dan perkembangan balita ulang. Jika datanya telah valid, nah di sini aktor akan mempublish data. Selanjutnya, sequence diagram melihat artikel panduan. Di sini aktornya orang tua atau user. Nah, di sini orang tua itu mengakses menu artikel posyandu, kemudian mendapatkan artikel. Nah, di sini sistem akan menampilkan artikel dan orang tua bisa melihat artikel panduan sesuai yang dia inginkan. Sekian presentasi dari kelompok posyandu. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.